Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Fajra dengan NIM C0D023011. Di sini saya akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 21 pada pegawai tetap berupa jasa produksi, tantim gratifikasi, THR, bonus dan juga premi. Jadi jasa produksi, tantim gratifikasi, THR, bonus dan premi ini termasuk ke dalam penghasilan yang bersifat tidak teratur. Jadi penghasilan yang dipotong di PPh 21 itu ada dua sifat. Yang pertama adalah penghasilan yang bersifat teratur, dan yang kedua adalah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Jasa produksi merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Kalau tantim itu adalah bonus tambahan yang biasanya diberikan kepada manajemen, direksi, atau jajaran komisaris atas kinerja kontribusi mereka dalam perusahaan. Tapi beberapa perusahaan memberikannya juga kepada pegawai. Kalau THR itu adalah tunjangan hari raya yang merupakan pendapatan di luar gaji dan atau non upah yang wajib diberikan kepada perusahaan, yang wajib dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja jelang hari raya. Lalu ada juga bonus, di mana bonus merupakan nilai yang merupakan uang yang diterima oleh pegawai atau karyawan di luar gaji bulanan dari pemberi kerja. Perusahaan ini umumnya memberi bonus kepada karyawan sebagai apresiasi atau insentif guna meningkatkan motivasi dalam bekerja. Oke, untuk menghitung PPh 21 penghasilan tidak teratur, itu ada 3 langkah teman-teman. Yang pertama itu kita harus menghitung PPh 21 setahun atas penghasilan teratur ditambah dengan penghasilan tidak teratur. Selanjutnya kita menghitung PPh 21 atas penghasilan teratur, barulah nanti PPh 21 yang pertama dikurangi dengan yang kedua. Baik, di sini ada contoh soal di mana Raffi tidak kawin dan juga tidak ada tanggungan, bekerja di PT Pejuang dengan gaji sebesar 5 juta sebulan. Pada Juli 2023, Raffi menerima bonus sebesar 10 juta. Setiap bulannya, Raffi membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gaji pokok. Kan tadi sudah dibahas kalau ada 3 step. Yang pertama itu adalah menghitung PPh 21 setahun atas penghasilan teratur ditambah penghasilan tidak teratur. Jadi pertama gaji setahunnya ada 5 juta dikalikan dengan 12 bulan menjadi 60 juta. Dan juga tadi ada bonus 10 juta setahun, dimana kalau dihitung penghasilan bruto setahunnya itu adalah 70 juta. Lalu ada juga pengurang di sini dari biaya, karena dia adalah pegawai tetap, jadi biaya jabatan, di mana biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto. Penghasilan brutonya tadi adalah 70 juta dikali 5%, maka hasilnya adalah 3.500.000. Mungkin kalian bertanya-tanya, bukankah maksimum dari biaya jabatan itu adalah 500? Ya benar, kalau sebulan. Tapi ini biaya jabatan untuk setahun, jadi maksimumnya itu adalah 6 juta. Selanjutnya iuran pensiun. Iuran pensiun ini tadi gaji pokok dikalikan dengan 2%. 2% dari gaji pokok, berarti 60 juta dikali 2%, hasilnya adalah 1.200.000. Maka total pengurangnya adalah 4.700.000. Untuk neto 1 tahun itu bruto dikurang dengan pengurang, maka 70 juta dikurang 4.700.000, maka dapatlah 65.300.000. Raffi tadi tidak menikah dan juga tidak ada tanggungan, berarti PTKP-nya adalah 54 juta. 65.300.000 dikurang 54 juta, maka hasilnya adalah 11 juta. Jadi PPh 21-nya itu 11.300.000 dikali 5%, maka dapatlah 500
65.000. Untuk PPh 1 tahun penghasilan teratur ditambah dengan penghasilan tidak teraturnya. Untuk tadi langkah kedua, kita menghitung PPh 21 PPh 21 1 tahun atas penghasilan teraturnya saja. Jadi gajinya tadi 5 juta dikali dengan 12 bulan, maka dapatlah 60 juta. Pengurangnya tadi, kalau tadi kan 70 juta tuh, 5% dari 70 juta. Tapi brutonya di sini cuma 60 juta, maka 5% dikali 60 juta hasilnya adalah 3 juta, iuran pensiunnya 1.200.000, maka total pengurangnya ada 4.200.000. Penghasilan netonya dapat dihitung dengan mengurangi bruto dikurang dengan pengurang, maka dapatlah berapa itu, 55.800.000. PTKP-nya juga sama karena orangnya sama, yaitu 54 juta. Maka PKP-nya itu adalah 1.800.000. 5% dari 1.800.000 yaitu adalah maka PPh 21 atas penghasilan teraturnya itu adalah 90.000 tahun. Masuklah kita ke step terakhir yaitu step ketiga, di mana PPh 21 atas penghasilan teratur ditambah penghasilan tidak teratur dikurang PPh 21 atas penghasilan teraturnya saja, maka 565.000 dikurang 90.000 dapatlah 475.000. Jadi 475.000 ini merupakan PPh atas pendapatan tidak teraturnya, yaitu bonusnya tadi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.